Ketika berbicara mengenai pengutusan yang seperti apa? Tuhan Yesus memanggil para murid untuk belajar, memiliki hati seperti Yesus yang penuh belas kasihan. Dan ini adalah bagian yang penting yang dituliskan di dalam teks Matius ini, yang kita juga baca di dalam teks yang lain. Melihat orang banyak, hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Panggilan pelayanan kita harusnya dimulai bukan dari saya bisa apa. Panggilan pelayanan harusnya dimulai dari panggilan Tuhan yang mengajak kita melihat visinya Tuhan. Dan dari situlah kita mau berjalan dan melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika melihat orang banyak, Yesus itu hatinya penuh belas kasihan. Hati para murid ketika melihat orang banyak, apa yang terjadi? Saya coba menguraikan 3 hal. Yang pertama, melihat orang banyak, para murid itu pernah hatinya itu muncul kecongkakan, kesombongan, senang, bangga, di dalam pengertian merasa puas, sombong, karena sedang naik daun. Contohnya terambil dari Markus 1:35-7. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi, maksudnya ia adalah Yesus. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, dan waktu menemukan dia yaitu Yesus, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Kita tahu dari teks ini bagaimana para murid berkata kepada Yesus, jangan kemana-mana, orang banyak sedang menanti engkau, ayo ini waktunya tampil. Karena ketika Yesus tampil, para murid pun juga tampil. Bapak Ibu, berapa banyak kita bergumul juga seperti para murid, melihat orang banyak, respon kita belum tentu penuh belas kasihan, tapi bisa jadi congkak. Atau seperti para murid, melihat orang banyak, maka para murid itu kemudian pilih kasih. Markus 10:13, maka orang-orang itu mengajak anak-anak kecil datang kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Para murid menganggap bahwa anak kecil bukan orang penting. Anak kecil bukanlah prioritas utama di dalam pelayanan. Tetapi Yesus justru menganggap mereka penting. Yesus justru mengundang mereka, memberkati mereka. Dan justru Yesus berkata, mereka yang empunya dari kerajaan sorga. Melihat orang banyak, pada akhirnya para murid itu lelah juga. Matius 14:15-16, menjelang malam, murid-murid datang kepadanya, tempat itu sunyi, dan mereka para murid meminta supaya guru biarkanlah orang banyak ini. Yang tadinya mereka nganggap, guru orang banyak, ayo tampil. Tapi sekarang mereka berkata, guru kebanyakan, 5.000 belum makan. Sudah suruh mereka pulang lah, capek kami melayani. Berapa banyak di antara kita ketika kita terjebak di dalam ekstrim kita sombong, dan kemudian kita pilih kasih. Di sana tidak ada Injil yang menguatkan kita. Kita akan bisa menjadi lelah. Kita akan capek di dalam melakukan pelayanan. Kita bisa menyerah. Tetapi kita bersyukur melihat orang banyak, Yesus jatuh akan belas kasihan. Sebuah emosi yang besar, emosi akan perhatian, caring. Tapi bukan cuma sekedar masalah afeksi dan emosi, di situ ada juga aksi yang efektif. Itulah hati yang penuh belas kasihan. Hati yang melihat orang banyak dan melihatnya dengan penuh belas kasihan. Melihatnya dengan ingin memperhatikan. Bukan cuma sekedar memperhatikan dan kemudian berkata, oke, saya doakan ya supaya Tuhan akan menolong kamu sendiri. Tapi mencoba melakukan yang efektif supaya orang tersebut merasakan kasih Allah yang besar. Pertanyaannya, bagaimana belas kasihan itu juga bisa menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita? Hati yang berbelas kasihan itu hati yang seperti apa sih?